Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekal Getar Katulistiwa, Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan rangkuman terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari risiko dan manajemen risiko itu sendiri. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Berikut kita mengklasifikasikan risiko. Yang pertama, risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dan memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua ada risiko pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, lalu risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuiditas yang tinggi. Selanjutnya risiko operasional, risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya terdapat risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya risiko reputasi, risiko akibat turunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan pelaksanaan keputusan. Selanjutnya risiko kepatuhan, risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berikutnya ruang lingkup dari manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Berikut wewenang dan tanggung jawab dari direksi. Yang pertama, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko. Kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Mengembangkan budaya manajemen risiko. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko tentunya. Selanjutnya, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen dan melaksanakan kaji ulang secara berkala. Berikutnya, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Pertama, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Kebijakan manajemen risiko. Yang pertama, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat dan kondisi dalam kondisi terburuk, penetapan sistem pengendalian intern yang dalam penerapan manajemen risiko, lalu prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Eh, Hal ini wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank dan paling sedikit memuat yang pertama akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Nah, untuk penetapan limit risiko wajib mencakup yang pertama, limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, serta limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Berikut merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Untuk identifikasi, karakteristik, karakteristik risiko yang melekat pada bank, yang kedua risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Untuk pengukuran risikonya, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk pemantauannya, dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko,
telah dilakukan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Untuk pengukurannya, eh, pengendaliannya, mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang keduanya, dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, bank paling sedikit menetapkan Asset and Liabilities Management atau ALMA. Selanjutnya terkait sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Dan yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Nah, selanjutnya terkait sistem pengendalian internal. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pengendalian intern tersebut paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern ini wajib memastikan yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern paling sedikit mencakup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Ketiga, penetapan jalur pelaporan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Dan yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko, selanjutnya dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang terakhir, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan kesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank riset material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Berikutnya terkait komite dan satuan kerja. Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank tersebut. Nah, satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Satuan kerja ini harus independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja operasional wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan pada satuan kerja manajemen risiko secara berkala. Berikut wewenang tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko. Yang pertama, melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi, melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, perjenis risiko dan perjenis aktivitas fungsional, serta melakukan stress testing. Yang ketiga, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Dan keempat, pengkajian usulan, aktivitas, dan atau produk baru. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Dan yang keenam, menyusun penyampaian laporan profil risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. Untuk pengelolaan risiko, produk, dan aktivitas baru, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Bank paling sedikit mencakup pertama sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru tersebut.
Kedua, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. Ketiga, masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. Yang keempat, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru. Yang kelima, analisis aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru. Dan keenam, transparansi informasi kepada nasabah. Nah, produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank. Berikut laporan terkait profil risiko. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. Laporan ini disampaikan secara triwulan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sampaikan paling melambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta bank menyampaikan laporan profil risiko di luar jangka waktu ditetapkan. Nah, terkait produk dan aktivitas baru, terkait laporannya, bank wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK terdiri atas laporan rencana penerbitan produk pelaksanaan aktivitas baru dan laporan realisasi penerbitannya. Laporan rencana wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru, sedangkan laporan realisasinya sampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah dilakukan. Sekarang terkait pengelolaan risiko dari produk dan aktivitas baru. Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Dalam hal di kemudian hari, berdasarkan evaluasi OJK, produk tersebut dilaksanakan memenuhi kondisi yang pertama tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK, berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank, atau tidak sesuai dengan ketentuan. OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan. Berikut sanksi-sanksinya. Nah, bank yang terlambat menyampaikan laporan pada nomor 1 sampai dari 4 di sebelah kanan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 1 juta per hari keterlambatan laporan. Lalu bank yang belum menyampaikan laporan nomor 1 sampai dari 4 setelah 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 juta per laporan. Yang ketiga, bank yang belum menyampaikan laporan nomor 1 sampai dari 4 dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda, tetap wajib menyampaikan laporan pada OJK. Lalu bank yang tidak menyampaikan laporan nomor 5 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Bank menyampaikan laporan nomor 1 sampai dari 4, namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 juta setelah bank diberikan 2 kali surat teguran oleh OJK dengan tenggang waktu 7 hari kerja untuk setiap surat teguran. Dan bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah surat teguran terakhir. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan atau dalam catatan administrasi OJK bagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.